Seperti biasanya, pada video kali ini kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai breakdown dari manga Bakuatam Tokyo Revengers khususnya untuk chapter 272. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja semua pembahasannya. Pada awal chapter 272 kemarin, akhirnya Ken Wakui sudah memberikan jawaban secara langsung kepada kita semua mengenai apa alasan dari Maeke yang selalu menganggap bahwa Shinichiro Sano adalah orang yang lemah dan juga gampang sekali menangis. Semua hal tersebut pun bisa kita lihat melalui beberapa panel ini, di mana pada momen itu Maeke terlihat kesal kepada Shin karena Shinichiro Sano tidak bisa menghindari lompatan dari Maeke. Tidak hanya itu, sepanjang chapter pun kita terus diperlihatkan mengenai perubahan sikap dari Shinichiro Sano. Yang awalnya Shinichiro Sano adalah seorang berandalan kuat dan juga seorang pembunuh kejam. Namun ketika kembali ke masa lalu dan melihat semua anggota keluarganya masih hidup, otomatis kepribadian dari Shin pun malah berubah menjadi sangat lembut dan juga penyayang. Berdasarkan hal itu, maka tidak heran jika pada akhirnya Maeki selalu membanding-bandingkan Takemichi dengan Shinichiro dengan berkata bahwa Takemichi sangat mirip sekali dengan kakaknya. Kemudian kita masuk ke breakdown yang kedua. Pada panel selanjutnya, kali ini terlihat Akashi Takeomi yang ternyata sudah berada di rumah Shinichiro. Nah, pertanyaannya, siapakah yang merubah garis waktu sebelum Shinichiro? Sehingga Shinichiro Sano bisa memiliki nasib yang berbeda di masa lalu. Karena seharusnya jika apa yang kita lihat di chapter 272 kemarin adalah lompatan pertama Shinichiro, maka semestinya di momen itu Shinichiro Sano sedang bekerja di bengkel Yago Motor, bukan sedang berada di rumah. Tapi nyatanya di chapter terbaru kemarin, nasib dari Shinichiro Sano sudah berubah dengan drastis. Di mana pada waktu 4 tahun yang lalu, Shinichiro Sano sudah membuka usaha bengkelnya sendiri, yaitu Shinichiro Sano Motor, bukan bekerja di bengkel milik orang lain lagi. Tentu saja semua rentetan cerita tersebut malah terlihat sangat mengganjal, serta membuat kita semua heran dan juga terus bertanya-tanya. Kenapa nasib Shinichiro Sano bisa berubah semudah itu, padahal dia tidak melakukan apa-apa kepada dirinya sendiri. Selanjutnya, poin breakdown yang ketiga. Walaupun pada awalnya di panel ini kami menganggap bahwa orang yang diajak oleh Takeomi untuk jalan-jalan bersama dengan Shin dan juga Maeki adalah adik kandungnya sendiri, yaitu Harucho Sanzu. Namun jika kita perhatikan baik-baik, ternyata orang yang digonceng oleh Takeomi bukanlah Harucho, tapi malah Keisuke Baji. Untuk lebih jelasnya, kami akan zoom gambar ini ya. Nah, dari bentuk alis yang tebal dan ekspresi wajah yang terlihat marah-marah, maka sudah jelas sekali bahwa anak kecil ini adalah Keisuke Baji. Berdasarkan hal itu, maka semuanya saat ini menjadi semakin jelas bahwa memang sejak awal hubungan Sanzu dan juga Takeomi sudah bermasalah. Jadi wajar sekali jika di setiap masa depan, Sanzu selalu memilih untuk pergi meninggalkan rumah dan hidup sendirian di jalanan. Karena faktanya walaupun mempunyai adik laki-laki, tapi Takeomi malah memilih untuk mengasuh orang lain. Selanjutnya, poin breakdown yang keempat, di mana pada satu panel yang sama ini, Maeki pun akhirnya diajak oleh Shinichiro untuk mencoba motor Honda CB 250T yang harusnya sudah diberikan kepada Maeki. Walaupun cerita ini terlihat sepele dan terkesan biasa saja, namun jika kita baca ulang, ternyata Shinichiro Sano memiliki sebuah alasan khusus mengenai kenapa dirinya mau mengabulkan permintaan dari Maeki untuk bisa memiliki atau mengendarai motor Honda CB 250T yang sama dengan Shinichiro dalam periode waktu 4 tahun lebih awal. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat sama-sama aja ya potongan panel manga berikut, di mana pada momen itu memperlihatkan Shinichiro Sano yang sedang mengecek handphonenya untuk memastikan apakah pada pukul 15.30 Maeki bisa selamat. Intinya, berdasarkan semua cerita di atas, maka bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa pada panel itu, jelas sekali Shinichiro sengaja mengalihkan perhatian dari Maeki dan menjauhkan Maeki dari pesawat mainannya supaya dia tidak mengalami kecelakaan yang sama. Nah, sebagai gantinya, pada pukul 15.30 atau di jam yang sama dengan garis waktu original, Kawaragi Senju yang akhirnya mengambil pesawat milik Maeki serta memainkannya hingga membuat model kit pesawat terbang itu pun jatuh dan rusak saat itu juga. Dengan begini, maka takdir tentang rusaknya pesawat mainan pada garis waktu original tetap tidak berubah. Kemudian kita masuk ke poin breakdown yang kelima, di mana pada momen ini terlihat sebuah momen penting yang sudah diulang sebanyak 4 kali. Mulai dari sudut pandang Kawaragi Senju, Harucho Sanzu, Maeki, dan yang terakhir Shinichiro Sano. Walaupun ketiga orang sebelumnya mempunyai versi masa lalu yang berbeda-beda, namun setelah chapter 272 keluar, maka sudah bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa di dalam versi aslinya, orang yang merobek mulut dari Harucho Sanzu adalah Maeki versi dia kembusif, bukan Sano Manjiro. Karena ketika Shinichiro Sano bertanya kepada adiknya,
Manjiro kecil pun dengan cepat langsung menjawabnya bahwa dia sama sekali tidak ingat dengan semua kejadian yang dia lakukan kepada Sanzu. Karena ketika Manjiro sadar, ternyata mulut dari Sanzu sudah robek. Nah, berdasarkan hal itu, maka saat ini muncul sebuah pertanyaan penting dan juga misteri baru, yaitu jika Dakebosif merupakan bayaran atau kutukan yang harus ditanggung ketika orang yang sudah mati berhasil dibangkitkan lagi, lantas kenapa Tachibana Hina tidak memiliki kekuatan Dakebosivity juga? Padahal jelas sekali Takemichi pun melakukan hal yang sama kepada Hina, yaitu sama-sama membangkitkan atau menyelamatkan Hina dari takdir kematiannya. Kemudian kita masuk ke poin breakdown yang ke-6, sekaligus breakdown terakhir yang ada pada video kali ini. Pada akhir chapter 272, terlihat Sano Manjiro yang kembali muncul dengan menggunakan motor bututnya lagi. Di mana pada momen itu, Mikey kecil pun dengan cepat langsung meminta tolong kepada Shinichiro Sano untuk membantunya memperbaiki motor metiknya. Walaupun tidak dijelaskan apa yang menyebabkan motornya rusak, namun jika kita perhatikan baik-baik dan kita bandingkan dengan cerita dari episode 16 animenya, maka kita pun dapat menemukan jawabannya dengan sangat mudah. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat sama-sama aja ya potongan panel manga yang sudah kami tampilkan di layar ini. Pada chapter 272 terlihat spion sebelah kanan yang sudah patah, ditambah bodi bagian kanannya yang sudah pecah serta dilem menggunakan solasi. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan cerita yang sudah pernah muncul di episode 16 animenya, di mana pada momen ini terlihat Mikey yang menendang dengan keras motor metiknya hingga terpental sangat jauh. Akibatnya kaca spion sebelah kanan dan bodi sebelah kanan motor tersebut pun seketika patah dan juga hancur. Berdasarkan hal itu, maka kemungkinan semua hal yang ada di episode 16 dan chapter 272 saling berkaitan satu sama lain. Selain itu, jika kita perhatikan baik-baik panel manga ini, ternyata di depan motor Matic Mikey tersebut terdapat sebuah gambar logo dari geng Tokyo Manji generasi pertama. Yang artinya, pada garis waktu baru ini atau pada masa depan baru yang telah dirubah oleh Shinichiro Sano, ternyata Mikey sudah berhasil membuat sebuah geng baru bersama semua teman-temannya. Tapi sayangnya di chapter kemarin kita masih belum diperlihatkan mengenai siapa saja teman-teman dari Mikey pada garis waktu baru ini. Apakah semua anggota pendiri geng Toman masih sama dengan apa yang selama ini kita ketahui? Atau justru Sanzu malah ikut terlibat sebagai salah satu pendiri asli geng Toman? Mengingat pada chapter 272 kemarin, Shinichiro Sano meminta kepada Sanzu untuk tetap menjadi teman dari Mikey. Tentu saja selain ke-6 poin breakdown di atas, Oji-san masih punya banyak sekali materi menarik untuk kita bahas bersama-sama. Salah satunya adalah mengenai sebuah statement berikut. Apakah mungkin Takemichi lah orang yang membunuh Shinichiro Sano demi mendapatkan kekuatan Tenleaping juga untuk menyelamatkan Tachibana Hina? Tapi karena di dalam pembahasan tersebut akan lebih banyak berisi teori dan juga opini, maka lebih baik kita lanjut di video selanjutnya saja. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam baku hantam.